Timnas Indonesia Under 21 tampil anti klimaks di kejuaraan dunia tahun 2025 ini sempat digadang-gadang akan menunjukkan permainan yang oke, tapi ternyata Junaida Santi dan kawan-kawan gagal memenuhi ekspektasi dari para volley-mania, dan kita ketahui Timnas Indonesia Under 21 dikalahkan oleh Vietnam dengan skor telak yaitu 3-0. Oke teman-teman, ketemu lagi, kita ngobrol santai-santai lagi lah ya tentang Timnas Volley Putri Indonesia Under 21 yang tampil di kejuaraan dunia tahun 2025 ini. Aduh, gimana ini hari patah hati nasional bagi kita para volley-mania, bagi para fans volley Indonesia setelah melihat penampilan dari Mahuse, Junaida Santi dan kawan-kawan di pertandingan pertama melawan Vietnam kemarin. Aduh, permainan Timnas Indonesia ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, tapi please minta tolong jangan bully pemain, jangan hujat pemain ya, mereka masih muda, masih memiliki masa depan cerah, dan mereka kan persiapannya tidak maksimal meskipun sempat menjalani TC atau pelatnas selama 4 bulan. Kita akan bahas secara rasional ya, biar kita bisa berpikir jernih. Jadi memang kalau kita melihat permainan atau pertandingan kemarin, kita bisa melihat bahwa perbedaan atau gap antara Timnas Indonesia dengan Timnas Vietnam itu sangat jauh. Timnas Indonesia nggak tahu kenapa ini menurut POV saya sendiri kemarin itu permainannya seperti penuh beban, ada nervous, dan ini merupakan sesuatu yang sangat wajar karena ini merupakan kejuaraan besar pertama yang dijalani oleh Junaida Santi dan kawan-kawan. Bentuk permainan dari para pemain Timnas Indonesia kemarin juga tidak kelihatan, setnya atau attack-nya itu juga tidak maksimal, defense-nya juga tidak rapi, dan hal itu yang membuat Timnas Vietnam akhirnya bisa memetik kemenangan dengan mudah ketika menghadapi Timnas Indonesia. Bahkan kemarin kan kita melihat bahwa Timnas Indonesia itu selalu kalah dengan skor atau dengan poin di bawah 20. Sekali lagi, ini membuktikan bahwa tidak hanya di Timnas senior, tapi juga di Timnas junior, kita sudah mulai ketinggalan dari negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga bisa melihat bahwa game plan dari permainan Timnas Indonesia sendiri itu memang kemarin tidak maksimal, tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahwa sebenarnya di uji coba itu kan kita bisa melihat bahwa ada harapan yang besar karena di uji coba itu kan permainan dari Junaida Santi dan kawan-kawan itu kan menunjukkan ya sesuatu yang oke, tapi ternyata di pertandingan resmi ini semuanya seolah hilang begitu saja, dan para pemain Timnas Indonesia seperti tidak bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya. Di sisi lain ternyata Vietnam itu tampil lebih rapi, tampil lebih matang, dan ya sangat wajar kalau Vietnam kemarin bisa memetik kemenangan dengan mudah atas Timnas Indonesia. Kita juga akan membahas, biar lebih fair lagi, biar lebih rasional lagi dari sisi statistik antara pertandingan Timnas Indonesia melawan Timnas Vietnam kemarin. Hampir di semua sektor kita itu kalah, di semua elemen, di semua indikator kita itu ketinggalan jika dibandingkan dengan Vietnam. Kita ambil contoh dari sisi attack. Jadi Timnas Indonesia kemarin itu hanya bisa mencetak 28 poin saja dari 97 attempt atau 97 percobaan. Di sisi lain untuk Timnas Vietnam sendiri kemarin itu berhasil mendapatkan 45 poin dari 96 percobaan dari sisi attack. Hal yang sama itu juga terjadi dari sisi blok. Jadi para pemain Timnas Indonesia itu hanya bisa mendapatkan 5 poin dari 30 percobaan ketika ngeblok serangan dari pemain Vietnam. Sementara itu untuk Vietnam sendiri di pertandingan kemarin mereka bisa mendapatkan 7 poin dari 38 attempt. Indonesia itu juga kalah jika kita melihat statistik dari sisi serve, karena Timnas Indonesia, Junaida Santi dan kawan-kawan kemarin hanya bisa mendapatkan 3 poin saja dari 51 percobaan servis, sedangkan untuk Timnas Vietnam kemarin bisa mencetak 7 poin dari 73 servis. Jumlah error yang dilakukan oleh para pemain Timnas Indonesia ini ternyata juga lebih banyak, padahal ya sama-sama kita ketahui kemarin pertandingannya kan timpang, sangat jomplang lah ya. Jadi kemarin Timnas Indonesia itu melakukan 16 error, sedangkan para pemain Timnas Vietnam itu hanya melakukan 13 error saja sepanjang pertandingan. Dari sisi top skor kita juga bisa melihat bahwa statistik di antara para pemain Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam itu cukup jomplang. Jadi Timnas Indonesia yang menjadi top skor itu adalah Junaida Santi yang di pertandingan kemarin berhasil mencetak 14 poin.
Di posisi tepat di bawah Junaida Santi itu ada Silomita yang mencetak 5 poin, sedangkan Mahuse yang kemarin diplot sebagai opposite hitter itu sepanjang pertandingan hanya bisa mencetak 4 poin saja. Nah, ini ada sesuatu yang menarik karena pemain dari timnas Vietnam yang nomor 12 itu, waduh, keren banget, dar-der banget. Permainannya, serangannya keren banget, dan dirinya itu kan berhasil menjadi top skor di pertandingan kemarin setelah mencetak 21 poin. Padahal kalau kita melihat Junaida Santi ini kan sudah oke lah ya untuk level Indonesia, tapi ternyata pemain nomor 12 yang ada di timnas Vietnam kemarin, menurut saya pribadi dan mungkin banyak volley-mania yang setuju, ternyata jauh lebih keren banget, lebih membahayakan, lebih bagus, lebih istimewa jika dibandingkan dengan Junaida Santi. Tapi ya gini ya teman-teman, sekali lagi please minta tolong jangan bully pemain, jangan menghujat pemain, karena ya sekali lagi persiapan timnas Indonesia dengan timnas Vietnam itu kan berbeda 180 derajat. Persiapan itu kan menjadi hal yang sangat penting, dan ternyata sekali lagi bahwa persiapan Vietnam itu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan timnas Indonesia. Ya kita ambil kesimpulan aja dari keikutsertaan Indonesia dengan Vietnam di kejuaraan dunia Under 21 tahun 2025 ini. Timnas Indonesia itu kan bisa bermain di kejuaraan dunia karena berstatus sebagai tuan rumah. Sementara itu untuk timnas Vietnam sendiri, mereka bisa tampil di kejuaraan dunia tahun 2025 ini setelah mereka menjalani babak kualifikasi. Dari hal sesimpel itu, ya perbedaannya kan sudah terlihat dengan jelas, dan sekali lagi kita itu kan sudah ketinggalan dengan negara-negara tetangga, tidak hanya di timnas senior, tapi juga di timnas junior. Belum lagi kalau kita bicara tentang tryout atau uji coba yang dijalani oleh timnas Vietnam. Jadi timnas Vietnam itu memang para pemainnya itu diikutkan di berbagai turnamen atau kompetisi internasional. Jadi mereka itu bermain di Shanghai Future, kemudian juga para pemain timnas Vietnam itu tampil di Taichung Cup, dan juga mereka bermain di VTV Cup. Sehingga tentu saja mental mereka semakin terasah, kemudian juga kemampuan mereka juga semakin improve lagi, dan ya jam terbang itu kan tidak bisa dibohongi, pengalaman juga tidak akan bisa dikesampingkan. Sementara kita tahu bahwa timnas Indonesia, Junaida Santi dan kawan-kawan itu kan meskipun menjalani TC selama 4 bulan dan dilatih oleh pelatih timnas dari asing, Marco Sugiyama, tapi Junaida Santi dan kawan-kawan itu kan tidak menjalani tryout ke luar negeri. Mereka hanya menjalani uji coba ketika menghadapi timnas senior, kemudian U2AC Bandung, dan juga saat melawan Mabes TNI. Sebelum bermain di kejuaraan dunia Under 21 kan para pemain timnas Indonesia itu tidak memiliki pengalaman ketika harus menghadapi lawan di pertandingan yang ketat, yang kompetitif, dan lawan-lawan yang secara postur itu lebih tinggi. Nah, hal itu yang akhirnya terlihat di pertandingan kemarin, sehingga para pemain timnas Indonesia, menurut saya pribadi lah ya mati kutu, kehabisan akal untuk membongkar pertahanan dari Vietnam. Kita tidak tahu apakah di pertandingan setelah ini timnas Indonesia itu akan bermain lebih baik lagi atau tidak, tapi tentu saja kita berharap agar para pemain timnas Indonesia, Junaida Santi dan kawan-kawan itu tidak demam panggung, tidak nervous saat menghadapi pertandingan selanjutnya, karena target dari PBVSI itu kan babak timnas Indonesia dipatok bisa lolos ke babak 8 besar. Itu artinya pertandingan demi pertandingan, kemenangan demi kemenangan di fase grup itu akan sangat menentukan langkah Indonesia untuk lolos ke babak 8 besar seperti target yang sudah dipatok oleh PBVSI. Ya, sekali lagi PBVSI ini adalah tamparan, sekali lagi ini adalah sebuah fakta yang tidak bisa ditutupi bahwa timnas voli Indonesia itu semakin tertinggal dari negara lain. Semoga saja PBVSI sadar lah ya, membuka mata tentang fakta ini dan bekerja lebih baik lagi, mempunyai roadmap yang lebih baik lagi, akan dibawa kemana voli Indonesia ini di masa mendatang. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan ya timnas Indonesia mendapatkan hasil terbaik, dan juga untuk timnas senior Megawati Arisi Pertiwi, Arsela Nuari, kemudian Tisha Amalia, juga kita doakan mendapatkan hasil terbaik di putaran kedua Civic tahun 2025. Oke, makasih. Sampai jumpa.